Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ryan Azari, NIM 020203200041. Jadi, sekilas mengenai pendidikan yang di auditing gitu kira-kira rasanya. Semoga mudah dimengerti dan dipahami ya teman-teman. Jadi tentu saja ini merupakan pengertian dari auditing keuangan. Karena begini teman-teman, strukturalnya adalah yang pertama di auditing keuangan, kemudian di auditing manajemen, kemudian di auditing manajemen pendidikan. Nah, gitu. Jadi diadopsi-adopsi gitu. Ya, jadi di KBBI, audit itu artinya adalah pemeriksaan pembukuan keuangan. Kemudian data yang kedua, di Kamus Oxford Lawrence Public Dictionary adalah official examinations of business account. Nah, kemudian dua data tadi di mixing, jadi hubungan auditing ini adalah pemeriksaan yang berkaitan dengan fisik yang dimana dilakukan secara pembukuan. Nah, fungsinya adalah audit manajemen ini untuk menganalisa, menilai, meninjau ulang, dan mengevaluasi hasil kinerja dari organisasi atau institusi atau instansi. Itu kira-kira. Nah, audit ini digunakan untuk mengkomparasikan fakta lapangan dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk itulah diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar-standar tersebut melalui serangkaian evaluasi. Nah, di serangkaian evaluasi tadi salah satunya adalah dengan audit. Kenapa? Pertanyaannya seperti ini. Kenapa harus dikomparasikan fakta lapangan dengan standar yang telah ditetapkan? Kan gitu. Jadi begini sahabat-sahabat, standar yang ditetapkan di pendidikan ini telah ditetapkan oleh pemerintah. Fungsinya adalah untuk acuan, ya, untuk acuan pendidikan, bagaimana pendidikan itu dianggap sebagai pendidikan yang bermutu, pendidikan yang layak, pendidikan yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan dari eh, pendidikan itu sendiri. Nah, kuncinya ada di tolok ukur pendidikan, manajemen pendidikan, gitu kira-kira. Nah, pemerintah telah menyiapkan ini, gitu loh. Makanya, fakta lapangan tadi itu harus ditolok ukurkan terhadap tolok ukur yang telah disesuaikan oleh pemerintah untuk mengetahui apakah pendidikan ini layak dijadikan sebagai manajemen, dijadikan sebagai pendidikan bermutu atau tidak. Caranya dengan auditing, gitu. Nah, kemudian auditing pendidikan ini ada dua macam, internal sama eksternal. Ini saya di internal dulu ya. Audit internal ini merupakan satuan independen, penjaminan mutu objektif, dan satuan aktivitas konsultatif yang tujuannya untuk menambah nilai dan memperbaiki kinerja operasional suatu organisasi. Hasil-hasil yang dilakukan selama pelaksanaan audit internal digunakan untuk mengambil kebijakan lembaga pendidikan untuk perbaikan dan peningkatan mutu. Hasil ini juga dipakai untuk mengambil kebijakan sebagai langkah awal untuk melakukan proses audit eksternal. Jadi teman-teman, di internal itu saya beri contoh, ada di LPM, Lembaga Penjaminan Mutu. Nah, itu di UNSA itu punya distribusinya itu sama untuk mengkomparasikan antara data, fakta, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman yang perlu diketahui adalah penjaminan mutu internal ini tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk pengakreditasian kampus. Dia hanya sebagai evaluator, gitu. Hanya sebagai, misalnya nih, saya punya audit, saya punya lembaga pendidikan. Sebelum diadakan akreditasi, maka saya harus mengevaluasi terlebih dahulu. Nah, setelah saya mengevaluasi terlebih dahulu, untuk preparation nantinya di audit penjaminan mutu eksternal. Jadi, orang-orang ketika mengevaluasi di audit mutu eksternal, maka mereka akan langsung paham, oh ternyata ini sudah baik, karena sudah disesuaikan dengan standarisasi melalui penjaminan mutu internal dulu. Nah, jadi intinya adalah internal ini sebagai preparation untuk menunjang di eksternal nantinya. Nah, kemudian ini audit eksternal. Audit eksternal ini adalah audit yang dilakukan oleh pihak-pihak luar di luar lembaga tersebut. Contohnya ada Ban PT, Ban SM, dan lain sebagainya. Tujuannya sudah saya sebutkan tadi untuk penjaminan mutu pendidikan dan akreditasi pendidikan.
untuk sekolah, madrasah, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan beberapa undang-undang yang saya ambil sebagai referensi. Sama semua bisa dibaca sendiri. Ini pengertian mutu internal, eksternal, secara rincinya, jadi bisa dibaca sendiri. Ini kemudian saya beri contoh saja. Saya beri contoh. Ini merupakan tolok ukur yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai pendidikan dalam bidang standar sarana dan prasarana. Sekolah memenuhi standar terkait dengan penyediaan alat dan sumber belajar termasuk buku pelajaran di ruang kelas. Misalnya minimal papan tulis ada 1 buah per ruang. Kemudian ruang perpustakaan ada 1 eksemplar, 10 judul, dan lain sebagainya. Ruang lab, model kerangkaman 1 buah, tubuh 1 buah, dan sebagainya. Tempat bermain, bla 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 seperti ini. Pertanyaannya adalah, jika mau ada instansi yang tidak memenuhi standar sarana prasarana, apakah yang harus dilakukan? Jadi sudah saya katakan tadi di awal bahwasanya standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah ini sebagai tolak ukur untuk keberhasilan di pendidikan. Apakah pendidikan tersebut layak atau tidak diukur dari standarisasi pemerintah ini. Jika memang sekolah atau instansi itu berada di bawah standarisasi ini, ya dia tidak layak untuk dijadikan sebagai pendidikan yang bermutu. Bisa dilayakkan ketika dia ada di atas standarisasi atau sesuai dengan standarisasi untuk bisa mencapai akreditasi A, B, C, dan sebagainya. Maka semua harus disesuaikan dengan standarisasi pemerintah ini. Tujuannya semua sama, teman-teman, untuk menjamin lembaga pendidikan agar layak dijadikan sebagai tempat belajar bagi seluruh peserta didik. Begitu, teman-teman. Jadi cukup, terima kasih. Semoga kalian semuanya paham dan dapat mengambil pelajaran serta kesimpulan dari presentasi saya yang singkat. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.